Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama yang datang dari mancanegara, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Washington untuk menyerang target militer di dalam wilayah Rusia. Kremlin pun menyebut yang dilakukan presiden yang akan segera lengser tersebut sebagai eskalasi ketegangan. Pejabat Rusia menegaskan keputusan Amerika Serikat adalah kesalahan dan ini mempertaruhkan Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya pada bulan September lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga sudah memberikan peringatan bahwa jika Ukraina berani menyerang Rusia dengan rudal jarak jauh, Moskow akan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan ancaman tersebut. Di sisi lain, China memberikan peringatan agar semua pihak mendinginkan situasi. Dalam sebuah pernyataan terbaru, China meminta penyelesaian damai atas perang Rusia dengan Ukraina. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyebut Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada saat ini memanfaatkan perang Rusia dengan Ukraina untuk memperluas intervensi militer secara global. Kim Jong-un pun menyerukan militer meningkatkan kekuatan nuklir tanpa batas dan segera menyelesaikan persiapan perang. Informasi terpopuler yang kedua masih dari konflik mancanegara, di mana jet tempur salah satu anggota NATO, Polandia, diarahkan mendekat ke perbatasan antara negara tersebut dengan Ukraina pada Minggu 17 November. Hal ini terjadi pada saat Rusia masih terus menggempur Ukraina. Dalam laporan Newsweek, Warsawa menyebut aksinya dilakukan karena serangan besar-besaran Moskow ke Ukraina yang juga melumpuhkan fasilitas energi negara tersebut. Militer Polandia mengumumkan telah mengerahkan berbagai jenis senjata dalam serangan itu, termasuk drone Shahed buatan Iran, rudal jelajah, dan rudal balistik yang diluncurkan pesawat. Serangan Rusia kadangkala meluas ke negara-negara anggota NATO seperti Polandia dan Rumania yang berbatasan dengan sebagian wilayah Ukraina Barat dan juga Selatan. Kesiapan ini terjadi juga saat intensitas serangan memuncak. Di kota Sumi, Ukraina, serangan Rusia terhadap gedung 9 lantai menewaskan 8 jiwa dan melukai puluhan orang lainnya. Di antara korban tersebut ada 2 orang anak-anak. Informasi terpopuler yang ketiga, di mana penusukan dengan pisau dapur mematikan terjadi di New York, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. 2 orang tewas sementara 1 orang kini kritis. Tersangka adalah seorang pria berusia 51 tahun. Dalam penjelasan polisi, ia mengeluarkan pisau dapur besar berlumur darah. Polisi sudah melakukan penahanan ke tersangka, namun belum diketahui motif di balik penusukan ini. Tercatat 2 orang kehilangan nyawa, serta 1 orang kritis. Kronologi kejadian bermula saat tersangka datang ke wilayah Chelsea di Manhattan, di bagian barat kota. Ia kemudian menyerang seorang pria berusia 36 tahun hingga tewas di lokasi sebuah pembangunan sekitar jam 8:22 pagi. Penyerang kemudian menyeberangi kota, menyerang seorang pria berusia 62 tahun yang tengah memancing di East River. 2 jam kemudian, pria itu kemudian juga tewas. Lalu pada pukul 10:55 waktu setempat, tersangka kemudian melanjutkan serangannya terhadap seorang wanita berusia 36 tahun yang berujung kritis. Ini terjadi di dekat markas besar PBB di Manhattan. Kemudian ditangkap di dekat PBB, di mana ia dipersenjatai dengan 2 pisau dapur. Informasi terpopuler yang terakhir datang dari dalam negeri, di mana Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Aris Setiadi berduka. Melalui unggahannya di Instagram, ia mengabarkan bahwa ibundanya tutup usia. Pada Selasa hari ini, lewat tulisan dalam poster yang diunggah akun Instagram Budi, ia menuliskan keluarga besar Projo turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Raden Nganten Pujiastuti, ibunda tercinta dari ketum kami Bapak Budi Aris Setiadi. Ibu dari Ketua Umum Projo meninggal dunia kemarin pada hari Senin pukul 22:37 waktu Indonesia Barat. Doa pun disampaikan Projo kepada almarhumah Budi Aris serta keluarga.